Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, kita hari ini belajar geografi lagi. Materi hari ini adalah perkembangan jalur laut di Indonesia. Ananda silahkan simak baik-baik video ini. Jadi perkembangan jalur laut di Indonesia ada tiga masa perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama adalah pada masa Kerajaan Nusantara, di mana pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, Selat Malaka menjadi jalur penting bagi pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Dulu disebutnya Nusantara, sekarang Indonesia. Nah, kegiatan pelayaran dan perdagangan laut Nusantara mencapai puncaknya pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-11. Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat dan berhasil mengendalikan wilayah laut di sekitar Pulau Sumatera dan Jawa hingga wilayah Malaysia dan Kamboja. Kejayaan maritim Sriwijaya diakui oleh dunia, dan Kerajaan Sriwijaya makmur karena berhasil menguasai jalur laut yang melintasi Selat Malaka. Jalur pelayaran Sriwijaya yang terhubung dengan jalur sutra dan jalur pedagang Arab. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya kemudian diikuti oleh Kerajaan Majapahit dan kerajaan lainnya di Nusantara. Yang kedua adalah masa kolonialisme. Masa kolonialisme ini dimulai sekitar abad ke-15 ketika bangsa-bangsa Eropa mencoba menguasai wilayah Nusantara. Nah, masa kolonialisme ini ditandai oleh ekspansi Portugis ke Selat Malaka yang diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya dan berkembangnya VOC. Jadi Belanda itu berhasil menguasai maritim melalui perusahaan dagangnya yaitu VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang didirikan pada tahun 1602. Nah, VOC ini berhasil mendominasi wilayah Nusantara dan menjadi perusahaan terbesar di dunia dengan sekitar 4.785 kapal yang dimilikinya. Hampir selama 2 abad, VOC menguasai perdagangan Asia dengan armada lautnya. Yang ketiga adalah masa kemerdekaan hingga kini. Nah, keluarnya konsep negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda dan menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan dengan mengeluarkan Deklarasi Juanda dan disetujui oleh PBB dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS tahun 1982 yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang batas-batas terluar dari berbagai zona maritim di Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru dikeluarkan kebijakan scrapping kapal berusia di atas 25 tahun. Kebijakan ini menyebabkan banyak kapal Indonesia dipensiunkan. Akibatnya, Indonesia kekurangan kapal dan industri maritim Indonesia menjadi surut. Kapal-kapal asing kemudian mengisi kekurangan jumlah kapal sehingga pelayaran asing mendominasi industri maritim Indonesia. Itu di zaman Orde Baru. Tapi kini pemerintah menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan pembangunan bidang maritim. Mengingat potensi kelautan kita yang sangat besar, pemerintah terus berusaha menjadikan sektor maritim sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Lanjut. Nah, ALKI berdasarkan PP nomor 37 tahun 2002. Apa itu ALKI?
ALKI adalah alur laut kepulauan Indonesia. Nah, perairan di sekitar pulau-pulau Indonesia menjadi milik sendiri yang sebelumnya merupakan laut bebas. Kemudian, meskipun begitu, kapal asing tetap boleh melewati Indonesia melalui jalur-jalur khusus yang dikenal dengan alur laut kepulauan Indonesia atau disingkat dengan ALKI. Jadi kapal-kapal luar itu kalau mau masuk ke Indonesia harus melalui jalur ALKI ini. Nah, Anda bisa dilihat di sini ada 3 ALKI. ALKI ini diresmikan pada Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS tahun 1982, kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002, menetapkan 3 alur laut kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau pesawat udara internasional. Ketiga alur itu, ALKI 1 meliputi Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. ALKI 2 meliputi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. ALKI 3 punya 4 cabang, yaitu 3B, 3C, 3D, dan 3E. Untuk ALKI 3A untuk pelayaran dari Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, dan Laut Sawu hingga Samudra Hindia. Nah, ALKI ini berperan sangat penting bagi pelayaran dunia karena jalur ini dilewati oleh kapal-kapal asing untuk pergi ke Indonesia ataupun melintas ke Indonesia. Yang ketiga adalah optimalisasi laut Indonesia sebagai jembatan Nusantara. Ada yang dibilang Ocean Based Development. Apa itu Ocean Based Development? Adalah pembangunan berbasis kelautan, yaitu salah satu pembangunan di wilayah kelautan itu dengan pembangunan tol laut. Tahu tol laut kan? Nah, tol laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang digagas oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Tol laut ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan laut di Indonesia. Nah, dengan adanya tol laut di Indonesia, pelabuhan-pelabuhan laut terhubung sehingga diharapkan distribusi barang lancar hingga ke pelosok wilayah Indonesia. Nah, yang kedua, laut sebagai penghubung antar pulau. Jadi tahu kan kalau Indonesia adalah negara kepulauan. Apa itu negara kepulauan? Negara kepulauan itu adalah negara yang terdiri atas pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Jadi, laut itu masih dipandang sebagai pembatas atau pemisah. Meskipun seharusnya laut itu harus dipandang sebagai penghubung pulau-pulau, bukan pemisahnya, toh. Nah, untuk meningkatkan konektivitas pulau-pulau itu, pemerintah berupaya memperluas jaringan transportasi laut. Sarana dan prasarana serta sumber daya kemaritiman disiapkan untuk mendukung jaringan transportasi laut yang kuat. Transportasi laut merupakan jenis transportasi yang lebih terjangkau dibanding transportasi udara untuk angkutan logistik antar pulau. Biayanya juga murah, sehingga akan mengakibatkan harga barang kebutuhan terjangkau di penjuru pulau Indonesia. Nah, yang ketiga, pembangunan tol laut di Indonesia. Jadi kita kan punya banyak sekali pulau, ada sekitar 17.504 pulau yang tercatat di Pusat Informasi Geospasial tahun 2018. Jadi, saat ini pemerintah sedang mengembangkan tol laut untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, tol laut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas pulau-pulau
perdagangan antar daerah, dan perekonomian nasional. Program pembangunan tol laut ini sudah memiliki modal awal, yaitu 3 alur kepulauan Indonesia. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada ALKI yang ramai dilalui kapal-kapal, jadi sisa dikembangkan saja. Nah, kapal-kapal tol laut bertugas membawa barang sesuai jadwal. Kita di Indonesia, gudang logistik, berfungsi sebagai tempat singgah sementara sebelum didistribusikan ke daerah lain. Jadi itu kapal-kapal yang mau misalnya pergi ke Australia, singgah dulu di Indonesia sebagai gudang logistik, menyimpan barangnya untuk beristirahat, kemudian nanti bisa lanjut lagi ke Australia. Kementerian Perhubungan menetapkan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak sebagai pelabuhan keberangkatan dan 6 pelabuhan penghubung lokal. Keenam pelabuhan itu adalah Kijang, Waingapu, Tual, Babang, Manokwari, serta pelabuhan di sekitar wilayah Sibolga dan Teluk Bayur. Jadi tol laut ini sejak dimulainya 2015 sudah menjalankan 6 trayek atau rute. Pada tahun 2016 juga ada 6 trayek tol laut yang digunakan untuk penambahan pada pelabuhan singgah menjadi 31 pelabuhan. Nah, tahun 2017 pemerintah menyiapkan 13 trayek dan menjangkau 41 pelabuhan. Pada awal 2018, Kementerian Perhubungan menambah 2 jalur trayek baru pada Oktober 2018. Nah, pada Oktober 2018 itu pemerintah kembali menambah 3 trayek baru yang khusus untuk pengangkutan semen ke kawasan timur. Kini ada 18 trayek tol laut yang aktif di Indonesia. Nah, tugas Ananda sekalian hari ini adalah carilah informasi terkait ke-18 trayek tol laut tersebut. Silahkan kumpulkan di grup WA kita. Ibu tunggu sampai hari Senin insya Allah. Ya, baik. Itu saja materi hari ini. Terima kasih. Semoga Ananda semua sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu semangat tentunya mengikuti pembelajaran kita meskipun dari rumah. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.